Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Fitriani SPD, CGP Angkatan 11, Kabupaten Dharmasraya, dari SMA Negeri 1 Sikabau. Saat ini saya akan melakukan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Kartika Sari SPDI, yang saat ini sedang memegang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada kelas fase F. Ada juga saat ini rekan saya sedang menjalani pendidikan PPG. Misalnya semoga kedepannya bisa lulus ya Bu ya, dan bergelar GR juga. Baik, langsung saja Ibu Sari. Sebelumnya, kapan waktu yang bisa saya lakukan untuk melakukan observasi di kelas bersama Ibu Sari? Bisa Bu Ratna, nanti Bu Ratna bisa observasi kelas di tempat yang saya ajar, itu di kelas fase F1 pada hari Selasa jam 7 sampai jam 10, 3 jam pembelajaran. Oke, 3 jam pembelajaran ya Bu Sari ya, pada hari Selasa di fase F1. Semoga nanti kita dipertemukan pada hari itu ya Bu Sari ya, yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bu Sari, nah pada hari Selasa depan itu yang ingin saya tanyakan itu tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan nanti apa ya Bu? Ya baik Bu Ratna, rencana saya akan mengajarkan materi dakwah. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin saya harapkan peserta didik mencapainya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menyusun materi dakwah sesuai dengan kejadian-kejadian aktual yang terjadi di masyarakat. Jadi tema yang mereka ambil itu sesuai dengan apa yang terjadi pada masyarakat saat ini. Yang kedua, nanti siswa bisa mempraktekkan secara langsung bagaimana mereka cara menyampaikan dakwah itu dengan baik, bagaimana orang bisa tertarik dengan cara mereka menyampaikan. Jadi itu yang diharapkan. Dan yang ketiga, nanti seluruh siswa ini nanti bisa merefleksi dari praktek yang mereka lakukan, apakah cara penyampaian dakwah mereka itu sesuai atau tidak. Ini Bu Sari, dari 3 tujuan pembelajaran yang akan Bu Sari laksanakan, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu yang bagian mananya itu Bu Sari? Oke, dari 3 tujuan tadi, area pengembangan yang ingin saya capai dari siswa adalah terkait bagaimana anak-anak ini bisa menyampaikan sesuai dengan etika dan adab dakwah secara Islam. Jadi anak-anak bisa menyampaikan dengan ada istilahnya 3 di dalam pendidikan agama Islam atau dakwah Islam itu. Yang pertama namanya mau'izatul hasanah. Jadi siswa ini bisa menyampaikan dakwah ini secara damai, santun, lemah lembut gitu. Bagaimana mereka bertutur kata, menggunakan kata-kata atau bahasa yang bagus dalam menyampaikan dakwahnya. Luar biasa sekali ya Bu Sari ya, pengembangan yang hendak kita Bu Sari capai nanti. Nah, dari pengembangan itu kira-kira strategi yang dipersiapkan itu seperti apa Bu Sari? Langkah-langkah yang Bu Sari lakukan nanti. Strategi pembelajarannya ya Bu? Iya. Insya Allah strategi pembelajarannya yaitu saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi siswa ini nanti saya bagi per kelompok. Masing-masing kelompok ini saya bagi sesuai dengan minat mereka. Mereka minatnya dengan tema dakwah yang seperti apa, supaya mereka bisa menggali lebih dalam terkait dengan materi-materi dakwah dan bisa mereka menyampaikannya dengan baik. Oke, luar biasa sekali Bu Sari dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang dicapai sehingga sampai kepada strategi pembelajaran yang akan Bu Sari persiapkan itu luar biasa sekali. Sudah tidak sabar lagi rasanya Bu Sari mau melihat bagaimana pembelajaran yang akan Bu Sari lakukan nanti. Mungkin demikian dulu ya Bu Sari ya, praobservasi kita lakukan saat ini. Sampai berjumpa kita minggu depan. Semoga Allah izinkan dan kita dapat melaksanakan observasi di lapangan nanti. Terima kasih atas waktunya Bu Sari. Selalu Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Alhamdulillah luar biasa. Konsentrasi calon orang kaya, calon masuk surga. Insya Allah, Allah
mengambil absen, silakan Ananda perhatikan sampah yang ada di sekitar kursi dan meja Ananda. Jika ada sampah, silakan Ananda pungut dan buang ke tong sampah. Mulai bismillah. Amelia Ramadhani, amin sholat. Adi Saputra, Adi sholat. Raka Febrian, Raka mana? Raka sholat. Sholat. Oke, berarti semuanya hadir ya. Hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Ini apa? Kemarin kita sudah belajar apa materinya kemarin? Apa Pak? Apa yang masih Anda ingat terkait dengan materi minuman keras dan narkoba? Menghancurkan masa depan. Luar biasa. Sekarang kita belajar materi yang selanjutnya, yaitu tentang materi dakwah. Menurut Anda, ada nggak keterkaitan materi yang sebelumnya dengan yang sekarang? Ada. Coba Ati. Coba Ati. Kegiatan saya itu dakwah bukan sebagai sarana untuk memberikan penyuluhan dan peringatan pada umat Islam terutama yang kemarin hijrah. Iya, luar biasa. Ada keterkaitannya ya. Kemarin kita belajar tentang minuman keras dan narkoba. Melalui dakwah lah cara kita mengajak, menyeru orang agar dia menghindari perbuatan yang namanya minuman keras dan narkoba. Dengan cara dakwah kita menyampaikan. Nah, nanti kan kita pelajari bagaimana metode dakwah, seperti apa dakwah itu, dan memahami makna dan tujuan dakwah. Apa itu dakwah? Ananda akan menghasilkan sebuah proyek atau produk dari diri sendiri dan penilaian antar teman. Jadi selama kegiatan diskusi Ananda berkelompok itu akan Ibu amati. Siapa yang tidak mengikuti kegiatan dengan fokus, nah itu akan jadi catatan bagi Ibu. Bisa paham ya? Yang pertama, kita sudah membentuk kelompok yang sudah disampaikan tadi ya. Kelompok satu yang dari laki-laki membuat tentang poster dakwah. Kelompok dua perempuan membuat puisi tentang dakwah. Jadi silakan Anda kembali kepada kelompok Anda masing-masing. Kerjakan tugas kelompoknya masing-masing dengan sempurna. محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو Anda membuat puisi ya, puisi tentang dakwah. Silakan materi temanya silakan Anda pilih sendiri ya. Buatlah puisinya, nanti Anda tampilkan siapa yang membaca puisi. Dapat kelompoknya nih ya. Amel ya. Nah, Amel tunjukkan siapa yang akan membaca puisi, siapa yang mencari atau membuatkan ide-ide seperti apa namanya teks puisinya, dan selanjutnya
Silakan. Mungkin tidak ada cuma dari aku kamu ya. Sudah An-Nahl tadi kan. An-Nahl tuh surat keempat. Mungkin itu demi Allah, demi Allah. Sumpah demi Allah, Saatnya kita menampilkan hasil dari diskusi Anda. Silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laki akan mempresentasikan hasil produk kami yang disusun oleh Robin di Kakak. Baik, tema dari master kami adalah uji agar hidup lebih tenang adalah jangan meyakini bahwa semua takdir Allah itu baik, karena yang baik menurut kita itu baik menurut Allah. Berikut adalah beberapa rahasi tentang takdir Allah yang baik. Semua takdir itu baik dan memiliki hikmah di baliknya. Allah tidak berbuat jelek dan takdir Allah tidak benar. Takdir Allah selalu baik meskipun terkadang perlu air mata untuk menerimanya. Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk ciptaannya. Takdir baik dan buruk bagi makhluk hidup semua murni ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan kepada Anda datang. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Raka dan teman-teman. Raka. Definisi dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat mengadu dan memanggil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah sesuai dengan kaidah atau alamat syariat Islam serta adat dan syariat. Dalil Al-Quran dan hadis tentang dakwah. Surat An-Nahl ayat 125. Hadis, demi Allah sesungguhnya Allah Ta'ala menunjuki seseorang dengan dakwah, maka itu lebih baik dari seekor unta merah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Kedua, mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi oleh Allah SWT. Seperti untuk melalui lisan maupun tulisan dan dengan perbuatan. Maksudnya itu kembali mengingat tazkir, takbir dan tamkin. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada apa-apa yang ingin bertanya, silakan. Ingin bertanya, yaitu bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang memang sudah jauh dari nilai-nilai ajaran Islam? Kita akan dijawab oleh Wakil. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana cara berdakwah di lingkungan yang sudah jauh dari nilai ajaran agama Islam adalah dengan menggunakan metode dakwah bilhal. Dakwah bilhal adalah dakwah dengan perbuatan. Jika berdakwah menggunakan kata-kata yang sulit, maka dengan memberikan contoh perbuatan atau tindakan.
dan juga akan disebarkan melalui media sosial. Sekali lagi untuk kelompok 1, takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya silakan tampil kelompok 2 yang akan menampilkan produknya terkait dengan puisi tentang dakwah. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Baiklah, kami akan membacakan puisi yang berjudul Perjuangan. Jalan dakwah panjang membentang jauh ke depan. Duri dan batu selalu menanjak, burak dan bukit menghadang. Ujungnya bukan usia, ujungnya bukan dunia, tetapi pertemuan dengan Allah. Saat Allah mengisytiharkan dadanya kepada kita. Nikmatilah perjalanan ini wahai para muslimah. Berdiskusilah dengan bahasa bijaksana. Ingat, kita seorang mendapat hidayah karenamu. Itu lebih baik dari dunia dan sengaja segala isinya. Sekian isi dari kami ucapkan terima kasih. Jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Baik, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana dakwah dikatakan berhasil? Sekian pertanyaan saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Robin. Dakwah dapat dikatakan berhasil jika mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan jika ada perubahan pada orang yang mendengar dakwah atau makhluk. Sekian jawaban saya tepat. Benar. Baiklah, sekian dari yang presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, terima kasih Ananda sudah mempresentasikan hasil dari diskusi Ananda dan juga sudah menampilkan masing-masing kelompok produknya dengan sangat baik sekali, ya. Tepuk tangan kita semua. Kelompok 1 dari anak ibu yang laki-laki sudah menampilkan hasil diskusinya dan tugas produk dari diskusinya yaitu poster tentang dakwah yang Ananda desain melalui aplikasi Canva dan juga Ananda sebarkan melalui media sosial. Jadi Ananda memang luar biasa untuk kelompok 1. Dan untuk kelompok 2, Ananda juga sudah menampilkan hasil diskusi Ananda dan hasil produk Ananda yaitu tentang puisi tentang dakwah. Ya, jadi itu hasil produknya juga Ananda desain melalui aplikasi Canva dan Ananda menampilkannya dengan sangat baik. Jadi baik Ananda, Ibu akan memberikan penguatan terhadap hasil diskusi Ananda tadi. Hasil yang Ananda sampaikan sudah sangat sempurna. Jadi saya Ibu tambahkan saja. Tadi di awal sudah Ibu ulas bahwa dakwah itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab da'a yad'u da'i, ya. Artinya mengajak. Ibu sudah sampaikan konsep pertamanya adalah bahwa dakwah itu bermakna luas. Bukan hanya kita berdiri di depan memberikan ceramah, berdiri di mimbar, bukan itu saja yang dakwah itu. Tapi dakwah itu lebih bersifat umum. Ketika kita mengajak orang lain berbuat baik dan mengingatkan atau mencegah orang lain berbuat keburukan, itu sudah termasuk dalam berdakwah. Ketika Ananda sudah melakukan itu, hal-hal kecil yang Ananda ingatkan teman-teman Ananda, itu Ananda berarti sudah menjalankan syariat Islam dalam berdakwah. Karena apa Ananda? Di dalam Islam kita ditegaskan agar selalu berdakwah. Amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Itu terdapat di dalam surat apa? Perintah berdakwah? Dalam surat An-Nahl ayat 125. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 itu dijelaskan bahwa di dalam berdakwah kita harus menggunakan bahasa yang baik. Jadi metode berdakwah
berkhutbah itu juga termasuk ke dalam kategori dakwah bil lisan. Yang kedua adalah Ananda berdakwah melalui metode tulisan. Ananda menulis seperti tadi ya, kayak poster tadi, artikel, apakah itu buku, apakah jurnal ya, Ananda bagikan di media sosial, itu juga sudah termasuk ke dalam dakwah. Dan yang terakhir adalah dakwah melalui perbuatan. Artinya Ananda memberikan teladan. Misalkan Ananda salam dengan guru, pergi ke masjid untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Dengan Anda memberikan contoh itu, teman-teman juga termotivasi untuk mengikuti. Itu juga sudah termasuk dalam dakwah. Banyak pendekatannya Anda. Ya, pendekatan dakwah itu ada yang namanya bil hikmah. Ya, bil hikmah itu artinya kita memperhatikan siapa audiens kita, bagaimana kondisi saat itu, kita sesuaikan materinya dengan audiens. Misalkan ibu nih, ibu diberikan kesempatan untuk berdakwah, audiens itu anak SMA, ibu nggak bisa menonton tanpa ada sedikit gurauan. Banyak ya kita perhatikan di televisi berbagai macam metode dakwah. Tim ujian klasik kasih aja deh. Kasihannya bonus performa. Marna. Anda sudah selesai mengerjakan asesmen formatif yang Anda laksanakan melalui aplikasi Quizizz. Ada 10 soal di situ ya. Jadi ibu sudah mendapatkan hasil dari kuis yang Anda kerjakan tadi, maka ibu mendapatkan hasil rekapnya. Ada Anda yang belum mencapai KKM dan ada yang sudah mencapai KKM atau bahkan melampaui dari KKM. Nah, untuk Anda yang belum mencapai KKM, Anda akan melaksanakan namanya remedial. Dan bagi Anda yang sudah sampai KKM dan melebihi KKM nilainya, Anda akan melaksanakan yang namanya pengayaan. Insya Allah jadwalnya akan diatur kapan Anda melaksanakan remedial dan pengayaan. Oke Anda, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Fitriani, CGP Angkatan 11 Kabupaten Darmasraya dari SMA Negeri 1 Sikabau. Bersama saya sekarang Bapak Mardi Habibra SPDI MPD sebagai Bapak pengajar praktek dari CGP Angkatan 11 dan rekan saya Ibu Kartika Sari SPDI selaku coach saya hari ini. Nah, baik Pak, bisa dimulai Pak? Ya, betul. Oke. Baik Bu Sari, bagaimana kabar Ibu Sari hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik Bu Ratna. Iya, alhamdulillah Ibu juga sehat. Amin ya robbal alamin. Baik Ibu Sari, dari praobservasi yang telah kita lakukan beberapa hari kemarin sampai kepada observasi yang kita lakukan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung dengan tujuan pembelajaran Bu Sari. Sekarang sampailah saatnya pada pasca observasi. Nah, di sini nantinya saya akan melakukan beberapa pertanyaan, mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sari tentang supervisi yang kita lakukan pada hari Selasa kemarin ya Bu Sari ya. Baik Ibu Sari, setelah kita melakukan pra-observasi kemarin serta observasi yang kita lakukan di kelas, sampailah sekarang pada saatnya pasca observasi. Nah, di sini pada saat pra-observasi dan observasi, nah refleksi yang dapat saya berikan kepada Ibu Sari itu, saya melihat pada observasi itu pembelajaran yang Bu Sari lakukan itu sudah nampak berjalan dengan baik dengan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tentunya ya Bu ya, yang terintegrasi kepada
KSE, kemampuan sosial emosional, itu sudah nampak berjalan dengan baik. Nah, namun hanya perlu yang saya perhatikan itu saat berdiskusi dalam pembelajaran berkelompok itu mungkin umpan balik dari anak ya Bu Sari ya. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan lagi. Nah, lalu ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu Sari tentang pra-observasi dan observasi yang kita lakukan kemarin. Nah, setelah kita melakukan observasi pra dan observasi kemarin, saya ingin menanyakan bagaimana sih perasaan Ibu Sari, apa yang Bu Sari rasakan nih setelah kegiatan observasi kemarin? Bu Rana, yang saya rasakan pada saat Bu Rana pra-observasi, Bu Rana menanyakan kepada saya apa saja perencanaan dari pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya juga sudah menyampaikan kepada Bu Rana seperti apa tujuan pembelajaran, strategi pengembangan yang akan dilakukan di kelas. Saya sangat senang sekali Bu Rana. Dengan demikian untuk perencanaan tentu saya lebih matang mempersiapkannya ketika Bu Rana menjadi observasi saya nanti di kelas. Dan pada saat observasi yang saya rasakan memang sedikit agak gugup juga ya, karena rekan sejawat melihat kita secara langsung dalam praktek pembelajaran di kelas. Tapi yang saya sangat senang dari observasi yang Bu Ratna lakukan di kelas, banyak masukan dari Bu Ratna yang bisa menjadi perbaikan nanti untuk kedepannya bagi saya dalam proses pembelajaran. Nah, strategi proses pembelajaran yang nampak di situ kan sudah jelas ya Bu ya, pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu Sari lakukan itu ada tidak Ibu Sari merasakan kendala atau suatu kendala atau rintangan lah yang dalam saat melakukan pembelajaran observasi itu? Ya baik Bu Ratna, dari perencanaan mungkin secara keseluruhan sudah matang saya rencanakan ya Bu Ratna. Namun pada saat pelaksanaan, saat Bu Ratna mengobservasi, ada sedikit tantangan bagi saya. Anak-anak kita generasi Z ini kan sangat dipengaruhi oleh HP. Jadi untuk menumbuhkan motivasi mereka di awal pembelajaran itu memang butuh strategi kita sebagai seorang guru agar mereka semangat dalam pembelajaran. Gitu Bu Ratna. Jadi kemarin saya memang sudah melakukan ice breaking, ya ada sedikit nampak perubahan mereka untuk kesiapan dalam pembelajaran. Cuman di dalam saat mereka diskusi memang perlu pendampingan lebih intens gitu, agar mereka bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah saya siapkan di LKPD. Okay. Nah, tadi Ibu Sari mengatakan Bu Sari tentang anak-anak yang generasi Z ini ya Bu ya, dia cenderung kepada teknologi gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira dalam proses pembelajaran apa sih pemanfaatan teknologi yang kita gunakan pada generasi Z ini? Ya baik Bu Ratna, dari perencanaan memang sudah saya siapkan untuk mereka yang generasi Z ini. Mereka kan sangat melek dengan teknologi, mereka sangat familiar dengan HP gitu ya, nggak akan lepas dari HP mereka. Jadi pada saat materi dakwah yang saya sampaikan, memang saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat mereka gitu. Jadi di setiap kelompok itu saya minta kepada anak-anak itu memilih penceramah yang bisa mereka contoh bagaimana mereka nanti mempraktekkan dakwah tersebut. Mereka boleh memilih penceramah atau pendakwah yang mereka sukai. Dari yang saya tanyakan kepada siswa di kelas, mereka lebih senang kepada Ustadz Hanan Hartaki katanya gitu. Nah, padahal kita kan senangnya mungkin kayak Haji Zainuddin MZ ya begitu. Tapi mereka senangnya Ustadz Hanan Hartaki, ustadz-ustadz yang santai dalam menyampaikan dakwahnya gitu. Jadi secara pembelajaran berdiferensiasi saya mewujudkan dalam pembelajaran itu minat mereka itu tersalurkan gitu. Boleh mereka memilih siapa yang mereka senangi, ustadz yang bisa mereka teladani dan mereka contoh dalam nanti praktek dakwah. Luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi ustadz favorit dari anak-anak ini Ustadz Hanan Hartaki. Iya, kebanyakan Ustadz Hanan Hartaki gitu. Ibu,
Kenapa sih mereka memilih Ustadz Hanan Hataki itu gitu? Iya, sempat juga saya bertanya, kenapa Anda milihnya Ustadz Hanan Hataki? Dia lebih santai Bu, gayanya nggak kayak Ustadz, bahkan pakai apa ya, tutup kepalanya nggak peci, nggak sorban gitu Bu, santai, bahasanya gaul gitu kata anak-anak itu. Jadi ya saya serahkan. Sebagian ada juga yang Ustadz yang lain, Ustadz Abdul Somad, mereka juga suka katanya karena humoris Bu, senang saya dengan Ustadz ini. Iya. Nah, berarti kan udah nampak ya Bu ya pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan teknologi pada generasi Z. Nah, bagaimana sih perasaan anak-anak itu setelah mendapatkan strategi pembelajaran dengan cara Ibu Sari tadi? Nah, itu. Sepertinya mereka sangat senang. Mereka melihat di kelompok mereka masing-masing di YouTube ya, dilihat di YouTube bagaimana Ustadz Hanan Hataki menyampaikan materi ceramahnya, Ustadz Abdul Somad menyampaikan materi ceramahnya. Mereka sangat apa ya? Sepertinya mereka mencontoh gitu dari Ustadz yang mereka sukai itu. Gitu. Nah, jadi mungkin dari minat yang mereka dapatkan itu dalam pembelajaran saya memfasilitasinya. Bagaimana mereka dapat mengembangkan menjadi lebih baik. Misalkan ketika Ustadz Hanan Hataki ada kekurangannya nanti ditambahkan dengan Ustadz